Dari kampus Oren kita bersuara, membuka jendela dunia lewat kata. Ilmu komunikasi, tempat kita berbagi. Di Universitas Batu Raja, mimpi pun bersemi. Selamat datang di ruang bicara, podcast komunikasi Umbara. Suara kreatif, inspirasi nyata. Mari berdiskusi, satukan makna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Podcast kali ini adalah tugas dari mata kuliah jurnalisme audio dengan dosen pengampu Ibu Bianca Virgiana M.Ikom. Dan tentunya podcast kali ini kita bakal bahas yang seru banget tapi tetap santai bareng aku, Yunita Susanti. Dan aku, Janeta Laratika. Di episode kali ini kita bakal bahas perjalanan seorang gadis dari Bujang Gadis Kampus sampai ke Duta Bahasa Sumatera Selatan. Dan gak cuma itu, kita juga bakal bahas tentang pandangan generasi muda khususnya Gen Z yang sering banget nih pakai bahasa yang campur-campur. Mulai dari yang sekedar tren sampai yang mungkin jadi tantangan untuk kedepannya. Dan tentunya kita bakal bahas semua itu bareng narasumber kita yang keren banget hari ini. Halo Alia, apa kabar? Halo Yuni, Janeta dan juga Sobat Ngopi yang sedang menonton video ini. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terima kasih ya Alia sudah mau ngobrol untuk hari ini. Nah, mungkin boleh kenalan dulu nih Alia ke teman-teman yang lagi dengerin. Oke, perkenalkan, aku Alia Rizky Naya, Harapan 1 Gadis Kampus Universitas Batu Raja tahun 2024 dan juga Duta Bahasa Kampus Universitas Batu Raja tahun 2024 dan Duta Bahasa Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025. Wih, keren banget, banyak banget ya prestasinya Alia ini. Nah, kalau boleh tahu dulu Alia SMA-nya di mana sih? Oke, kalau SMA aku dari Madrasah Alia Negeri 1 aku. Namun saat ini memang sedang menjalani masa perkuliahan semester 4 di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Oke, baru sekarang semester 4 ya. Iya. Dulu banyak banget nih prestasinya. Semester 2 udah menggelar banyak gelar ya. Nah, boleh cerita nggak sih awalnya Alia bisa tertarik ke Bujang Gadis Kampus itu gimana? Oke, jadi kita sedikit cerita dari awal nih ya. Iya. Awalnya kan aku masuk ke kampus itu sedikit terlambat nih dari teman-teman yang lainnya. Nah, di hari ketiga aku masuk ke kampus, itu sudah melihat bahwasannya di depan gedung rektorat ada pembukaan pemilihan Bujang Gadis Kampus Universitas Batu Raja tahun 2024. Nah, dari sana aku mulai penasaran nih, Bujang Gadis Kampus ini organisasi apa sih? Organisasi yang kayak gimana sih? Nah, aku mulai mencari tahu melalui Instagram. Terus aku lihat bahwasannya Bujang Gadis Kampus ini sering mengadakan acara-acara yang bermanfaat gitu. Nah, dari sana aku berpikir, oh kayaknya ini tempat dan juga ruang yang cocok nih buat aku berkembang, buat aku mencari tahu lebih banyak ilmu-ilmu gitu ya, dan juga mengembangkan soft skill dan hard skills gitu. Nah, dari sana sih aku mulai tertarik untuk mendaftar ke Bujang Gadis Kampus Universitas Batu Raja. Oke, tapi sebelumnya udah pernah ikut organisasi belum di SMA gitu? Kalau ikut organisasi udah pernah waktu itu di SMA, tapi kalau di madrasah itu namanya OSIS kalian OSIS. Nah, jadi kalau di madrasah aku dulu nyebutnya OSIM, kami nyebutnya OSIM. Okay. Berarti dunia organisasi itu udah bukan hal asing lagi ya untuk Alia. Betul sekali. Boleh cerita nggak awalnya tertarik ikut Bujang Gadis Kampus itu gimana? Awalnya tertarik ikut Bujang Gadis Kampus itu dari Instagram ya, melihat bagaimana Bujang Gadis Kampus ini ternyata menjadi representasi yang baik dari Universitas Batu Raja itu sendiri gitu. Jadi dari sana aku mulai berpikir bahwasannya aku kayaknya cocok nih masuk di sini karena kan banyak peserta yang daftar ya. Aku lihat kayak ada berapa 100 lebih. Nah, dari sana aku mulai merasa sedikit tertantang untuk mengikuti pemilihan Bujang Gadis Kampus. Waktu pertama kali ikut Bujang Gadis Kampus, apa yang paling Alia rasain? Lebih ke excited atau malah kayak takut gitu? Oke.
Tentunya kalau kita mengikuti sebuah kompetisi itu awalnya pasti semangat dong. Nah, setelah aku mendaftarkan diri pada pemilihan Bujang Gadis Kampus Universitas Batu Raja, aku melihat bahwasanya banyak sekali nih peserta yang berkompeten gitu, yang hebat-hebat banget. Seperti yang kita ketahui juga kan bahwasanya Bujang Gadis Kampus ini merupakan representasi dari Universitas Batu Raja yang istilahnya sebagai etalase kampus. benar. Jadi merupakan perpanjangan tangan dari Universitas Batu Raja. Jadi mungkin nanti misalkan ada siswa-siswi yang ingin mendaftar gitu ke Universitas Batu Raja, kita harus mengetahui lebih banyak mengenai Universitas Batu Raja, mulai dari fakultasnya, dari prodi, dan juga ada program pasca sarjananya. Nah, saat itu aku masih semester 1. Oh, masih semester Jadi 1. aku belum mengetahui lebih banyak gitu mengenai Universitas Batu Raja. Sedangkan peserta yang lain ini udah ada yang semester 3, udah ada yang semester 5 bahkan ya. Nah, jadi di sana sih aku lebih takut dan mindernya di sana. Namun ketika sudah mendaftar dan melewati seleksi tahap 1, seleksi tahap 2, di sana kan memang panitianya memberikan sebuah ilmu lah ya yang bisa kita terapkan. Nah, aku dari sana berpikir bahwasannya rasa takut aku bisa diatasi dengan hal tersebut gitu, benar. karena kan memang kita sudah dibekali ilmu yang cukup gitu loh, mulai dari cara kita berbicara, menjawab pertanyaan juri, cara kita duduk, bahkan membawa tas itu gimana caranya. Nah, jadi aku berpikirnya ketika aku memang tidak lolos dan belum rezekinya pada saat itu, aku sudah membawa ilmu yang bisa aku terapin nantinya. Oke, Kayak walaupun nggak lolos BGK, tapi rasa kepercayaan diri itu Iya, udah bisa dibentuk betul. ya. Oke. Nah, waktu pertama kali ikut BGK dulu, kamu tuh udah memang punya tujuan ke Duta Bahasa atau cuma coba-coba aja sih? Kalau tujuan ke Duta Bahasa jujur sebenarnya nggak pernah ada tujuan ya, karena kan memang dari awal itu hanya mengikuti pemilihan Bujang Gadis Kampus saja. Namun setelah kami melewati fase karantina, itu panitianya bilang bahwasanya di grand final nanti itu akan ada penganugerahan untuk duta-duta yang lain, salah satunya Duta Bahasa. Nah, di sanalah kami mulai menjalani tes lagi, yaitu uji kemahiran berbahasa asing dan juga uji bicara publik lagi pada saat itu, guna menyaring untuk mendapatkan sepasang putra-putri Duta Bahasa Kampus Universitas Batu Raja tahun 2024. Oke, jadi pada saat pemilihan Bujang Gadis Kampus Universitas Batu Raja 2024 itu bukan cuman milih Bujang Gadis Kampusnya aja? Iya, betul. Ada Duta ada Bahasa, duta. ada duta digitalisasi Oke, saat itu. jadi banyak banget ya ternyata pengalaman yang didapat Iya. dari pemilihan Bujang Gadis Kampus itu. Nah, terus pas jadi Duta Bahasa Universitas Batu Raja, itu stop di situ atau lanjut nih? Nah, ketika sudah penganugerahan ya, ketika sudah grand final, itu 1 bulan setelahnya atau 2 bulan ya seingat saya, itu kami kembali dihubungi oleh Lembaga Bahasa Universitas Batu Raja. Beliau mengatakan bahwasannya kami ingin dijadikan delegasi untuk perwakilan dari OKU, khususnya dari Universitas Batu Raja ke tingkat provinsi untuk mengikuti pemilihan Duta Bahasa Sumatera Selatan tahun 2025. Jujur sebenarnya saat itu ingin menolak ya, karena kan memang sudah banyak sekali mata kuliah yang tertinggal, kegiatan-kegiatan dengan teman itu mulai sedikit dilupakan gitu. Fokusnya memang ingin fokus ke kuliah aja. Namun saya berdiskusi dengan rekan saya gimana cara mengatasi hal tersebut gitu. Setelah kami berdiskusi panjang, akhirnya kami menyetujui untuk menjadi delegasi ke tingkat provinsi, karena kan memang sudah sebuah tanggung jawab dan amanah sudah diberikan Samir sebagai Duta Bahasa Kampus ya. Sebaiknya kita memang menjalankan kewajiban itu. Benar, karena sudah diberi amanah Iya, gitu kan. betul sekali. Jadi dan juga sayang banget nih kalau dilewati Iya. karena kesempatan ini tuh nggak datang 2 kali Betul, ya. betul. Benar. Oke. Untuk Alia, pernah nggak sih merasa insecure selama audisi Duta Bahasa, apalagi saingannya kan dari berbagai universitas gitu? Oke, waktu aku daftar ke Duta Bahasa tingkat provinsi nih ya, itu kan kebanyakan tahapan seleksinya dari daring ya. Nah, jadi ketika aku ingin mencari tahu lebih banyak mengenai pesertanya itu melalui laman Instagram itu, melalui tagar gitu kan. Nah, pas aku buka profil mereka
itu benar-benar keren-keren banget. Iya, ada yang ketua organisasi, ada yang mengikuti organisasi dari luar, bahkan ada yang kuliahnya nggak di Sumatera Selatan. jadi di luar Sumatera iya, ya? betul sekali. Jadi memang mereka masih berkesempatan untuk ikut karena memang mereka berdomisili di Sumatera Selatan. Nah, hal yang paling ini ya menantang ya. Hal yang paling menantang itu dari segi uji kemahiran. Karena kan memang di Duta Bahasa sendiri itu punya 3 uji kemahiran waktu itu. Uji kemahiran berbahasa Indonesia, uji kemahiran berbahasa daerah, dan uji kemahiran berbahasa asing. Mungkin kita hanya mengenal TOEFL ya kalau di kalangan mahasiswa. Nah, ketika aku mengikuti pemilihan Duta Bahasa Sumatera Selatan ini, aku dihadapkan dengan uji kemahiran berbahasa Indonesia. Jujur sebenarnya aku nggak pernah tahu gitu ya bahwasannya ada uji kemahiran berbahasa Indonesia. Nah, di sana ketika aku menjalani tesnya banyak sekali kata-kata yang aku nggak mengenal. Banyak sekali padanan kata bahasa Indonesia yang aku sama sekali nggak tahu. Nah, di sana sih sebuah tantangan besar menurut aku ya. Dan juga ketika sudah terpilih menjadi bagian dari finalis Duta Bahasa Sumatera Selatan, itu setiap individu harus membawa sebuah krida kebahasaan. Krida kebahasaan itu apa sih? Iya, krida kebahasaan itu semacam sebuah program kerja yang mengkhususkan pada kebahasaan dan kesastraan. Jadi kan kita kalau dari Bujang Gadis Kampus nih, ketika sudah terpilih menjadi finalis, kita hanya menyiapkan mental, hanya menyiapkan diri saja, ya menyiapkan fisik gitu. Namun ketika di Duta Bahasa, kita ternyata harus menyiapkan sebuah krida kebahasaan, teman-teman. Nah, di sana aku mulai berpikir krida kebahasaan itu apa. Aku mencari tahu bahwasannya, oh, krida kebahasaan ini semacam program kerja yang akan kita usung bersamaan dengan kebahasaan dan kesastraan gitu, berkesinambungan lah. Berarti setiap individu itu punya krida Iya, kebahasaan. pada saat itu memang kami kan 10 pasang ya, otomatis 20 orang. Itu 20 orang itu mempunyai krida kebahasaan yang berbeda-beda. Kalau boleh tahu krida kebahasaan alias Iya, sendiri itu apa apa? itu? Oke, jadi waktu itu aku sebenarnya nggak begitu matang ya memikirkan krida kebahasaan aku karena memang jadwalnya padat banget saat itu. Namun aku mengingat kembali gitu, hal apa sih yang membuat aku bisa berada di titik itu. Aku mengingat kembali bahwasanya aku bisa berada di titik ini karena ini, karena hobi aku yang kayak gini. Nah, bagaimana sih caranya aku membuat sebuah krida kebahasaan ataupun juga program kerja yang dapat memberikan ruang nyaman, ruang yang bebas untuk generasi muda berekspresi. Dan terciptalah sebuah krida kebahasaan pentas seni dan bahasa. Nah, jadi tujuannya memang untuk memberikan ruang kepada generasi muda untuk mereka berkreativitas, berinovasi gitu ya. Entah mulai membuat sebuah puisi ataupun juga membuat sebuah lagu mungkin, atau membuat sebuah pentas drama kecil-kecilan gitu. Jadi tujuannya memang ke sana gitu. Nah, krida kebahasaan individu aja sekeren ini ya, apalagi krida kebahasaan dari Duta Bahasanya sendiri itu ada nggak sih? Nah, jadi kan Duta Bahasa ini kan merupakan mitra dari Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan. Tentunya ketika kami sudah terpilih di provinsi ini ada yang terbaik 1. Nah, terbaik 1 ini nantinya akan dikirim ke tingkat nasional. Di sana mereka akan berkompetisi dari Duta Bahasa berbagai provinsi. Nah, ketika memang sudah dibawa ke nasional, itu sebuah krida kebahasaan harus direalisasikan. Mungkin krida kebahasaan individu tadi baru berbentuk proposal saja gitu kan. Namun ketika sudah dibawa ke tingkat nasional itu harus dilaksanakan. Jadi Duta Bahasa bersama Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan bekerja sama membuat sebuah krida kebahasaan pada tahun 2025 yang angkatan aku ya. Itu berjudul Setara. Setara. Apa tuh itu setara? Sembuh dan tumbuh bersama sastra. Boleh dijelasin nggak di Boleh, detailnya? Sembuh dan Tumbuh Bersama Sastra ini merupakan sebuah program kerja yang dimana dikhususkan untuk warga perempuan binaan. Jadi membuat sebuah situs web yang dimana perempuan di lapas itu dapat menuangkan ide-ide mereka, seperti menulis sebuah cerita dalam bahasa daerah, menulis sebuah pantun, gitu kan. Mereka masih diberikan ruang untuk berekspresi seperti itu. Nah, ada juga nih di tahun 2024. Di tahun 2024 itu ada yang namanya Serasan Beladas. Serasan Beladas. Iya, Apa itu? Serasan Beladas yaitu serapan kebahasaan dan kesastraan bersama sahabat disabilitas. Wih, keren banget. Boleh dijelasin nggak? Oke, ya, jadi kalau tadi kan fokusnya ke warga perempuan binaan nih. Kalau ini sahabat disabilitas. Jadi Duta Bahasa bekerja sama lagi bersama Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan membuat sebuah buku, kayak buku cerita anak gitu yang
dipublikasikan ya, yang diberikan kepada sahabat disabilitas agar mereka mempunyai kesempatan untuk belajar bahasa dan kesastraan itu sama dengan kita kayak gitu. Berarti program kerja Duta Bahasa ini keren banget sih, karena mereka benar-benar memberikan ruang bagi mereka yang pernah mengalami kekeliruan ya untuk lebih kreativitas lagi gitu kan. Oke, apa perubahan yang paling terasa dalam diri Alia, terutama dalam cara kamu berkomunikasinya? Dari segi komunikasi ya, Iya. kita mulai dari yang kecil dulu ya. Sebenarnya nggak kecil sih, tapi sering gitu kan. Setiap hari pasti kita pernah chatan atau juga mengirim pesan sama teman gitu. Nah, dari aku yang sebelum ikut Duta Bahasa, aku kan kalau balas chat teman atau pesan teman itu pakai hurufnya kecil semua gitu kan, nggak pernah pakai titik, nggak pernah pakai koma. Itu mempertahankan keestetikaan. Benar. Typing ganteng. Karena kan nggak menutup kemungkinan juga kan, banyak laki-laki sekarang ditolak karena typingnya nggak ganteng. Benar. Typingnya kayak bapak-bapak gitu ya. Nah, namun setelah ikut Duta Bahasa, aku menyadari bahwasanya untuk apa kita mempertahankan keestetikaan itu? Kita harus mulai peka dan juga harus mulai melirik gitu ya, bahwasanya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu seperti apa, dan kita bisa merealisasikannya dalam hal-hal kecil, mulai dari hal-hal kecil seperti itu. Nah, jadi ketika sudah menjadi bagian dari Duta Bahasa, aku mulai menerapkan itu, mulai menggunakan huruf kapital di depan ketika mengirimkan sebuah pesan, menggunakan titik, menggunakan koma ketika menyebut sebuah nama dan nama teman misal itu hurufnya kapital kayak gitu. Itu sih yang perubahan dari cara komunikasi aku yang benar-benar kerasa banget gitu. Oke, itu tuh memang kayak kelihatannya tuh kecil ya. Kelihatannya sepele kan, tapi itu benar-benar berpengaruh. Karena kan memang kalau kita chat-chatan gitu sama teman-teman tuh kan bisa melihat nih typing kita kayak gimana, cara kita membalas pesan mereka itu kayak gimana. Mungkin itu bisa menjadi inspirasi untuk mereka. Dari cerita Alia tadi tuh kayaknya menarik banget ya tentang Duta Bahasa. Nah, ngomongin soal Duta Bahasa, ada nggak sih tutorial pendaftaran Duta Bahasa? Soalnya kan mungkin teman-teman ada nih yang ngerasa insecure karena emang harus dari kampus negeri bisa daftar Duta Bahasa, atau boleh yang lain gitu? Oke, jadi pemilihan Duta Bahasa itu dibuka setiap tahun ya. Nah, tahun ini di 2026 ini sudah dibuka. Sayangnya sudah ditutup ya. Sudah dibukanya itu 2 bulan yang lalu ya kalau nggak salah. Nah, untuk sekarang ini sudah di fase pengumuman finalis dan mungkin akan menjalani fase karantina sebentar lagi. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin mau mendaftar itu bisa di tahun 2027. Lihat saja di laman Instagram Dubas Sumsel dan juga Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan. Jadi teman-teman semua nggak perlu minder ya, walaupun teman-teman semua berasal dari kampus yang ada di kabupaten ataupun juga kampus yang kurang terkenal gitu ya. Karena kita sebagai generasi muda itu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang, untuk belajar, untuk mengenal lebih dalam mengenai bahasa Indonesia kita itu seperti apa sih. Selagi teman-teman masih mau belajar, itu nggak apa-apa, karena Duta Bahasa ini nggak membatasi gitu. Semuanya, seluruh lapisan masyarakat selagi masih memenuhi persyaratan yang berlaku itu masih diberi kesempatan untuk mendaftar. Benar. Kalau dari Duta Bahasa 2025 dan 2026 ini syaratnya berusia 18 sampai 25 tahun. Jadi nggak apa-apa banget untuk anak-anak SMA mungkin yang masih 18 tahun itu nggak apa-apa daftar. Nggak apa-apa jadi Iya, ya. karena di angkatan aku kemarin itu ada yang masih SMA. Dia ada? Iya, dia baru lolos SMA, daftar ke Duta Bahasa, lolos. Jadi dia yang paling muda. Aku juga yang paling muda di sana. Iya, karena masih semester 2 ya pas Iya, itu ya. dia yang paling muda putra, aku yang paling muda putri di sana. Benar-benar. Iya. Nah, ngomongin soal Duta Bahasa, sekarang kan banyak banget ya generasi muda khususnya Gen Z yang sering banget pakai bahasa campur-campur, kayak aduh aku lagi hektik banget nih, atau insecure ya, kayak healing gitu. Nah, menurut kamu sebagai Duta Bahasa itu gimana sih? Oke, itu penggunaan istilah ya. Sebenarnya itu wajar saja terjadi karena kan memang paparan dari bahasa asing ini begitu kuat ya. Benar. Mulai dari media sosial dan juga lagu, mungkin bisa dari sebuah film gitu kan. Namun sangat disayangkan bahwasanya istilah itu sering digunakan dalam percakapan sehari-hari. Nah, aku sebagai Duta Bahasa di sini sebenarnya tidak bisa melarang juga ya gitu kan. Namun dapat menyikapinya dengan lebih bijak.
ya kita bisa menyesuaikan konteks terlebih dahulu nih, akan menggunakan bahasa asing itu di mana, akan menggunakan bahasa Indonesia itu di mana gitu. Harapannya kita semua ketika memang sudah menggunakan istilah-istilah yang tidak sesuai dengan KBBI itu segeralah menghindarinya. Benar. Seperti itu. Karena generasi muda kan penerus bangsa Iya, betul ya. sekali. Nah, dari padanan kata sendiri sebenarnya banyak banget nih padanan kata yang sering kita gunakan. Namun pasti generasi muda ini nggak tahu nih padanan kata Indonesianya itu seperti apa. Kayak Yuni sama Janeta pernah nggak bikin list gitu di grup? Pernah. Pasti pasti dong, kan. iya. Entah bikin list mau beli buku atau mau beli apa gitu kan. Sebenarnya padanan kata list itu senarai, teman-teman. Senarai? Iya, Senarai. senarai. Unik ya, baru denger loh ini. Iya, jadi teman-teman kalau udah tahu nih bisa diterapin. Teman-teman bikin senarai yang mau beli buku. Jadi diubahlah kata list itu menjadi senarai. Ada juga Apalagi tuh? Caption. Apa itu caption? Pasti pernah dong mau unggah sesuatu di Instagram atau di WhatsApp gitu ya. Pasti mau pakai caption. Caption. Nah, sebenarnya caption itu padanan katanya yaitu takarir. 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 Cantik banget ya. Iya, jadi kalau misalkan mau unggah sesuatu, coba dong cari dulu takarirnya kayak gitu. Ada lagi nggak sih? Ada lagi banyak banget sebenarnya. Boleh nggak dong, kasih boleh satu dong. lagi gitu? Ini laptop. Laptop. Iya. Apa tuh? Apa itu? Karena kan ini banget ya, dekat banget nih Deket sama banget. mahasiswa. Pasti kalau mau presentasi bawa laptop lah, bawa inilah, bawa itu. Nah, laptop itu ada juga padanan kata bahasa Indonesianya. Apa tuh? Apa itu? Komputer jinjing. Komputer jinjing. Iya, sebenarnya kan ribet banget ya Iya, ngomongnya. iya. Jangan lupa ya bawa komputer jinjing. Tapi memang itulah teman-teman adanya bahasa Indonesia kita. Jadi mulai dibiasakan saja nggak apa-apa gitu. Ya mungkin awal-awal masih sulit ya. iya, Namun betul. kalau kita mulai membiasakan diri, insya Allah itu bisa. Bisa terbiasa. Kayak acara ini apa namanya? Ini Podcast. Podcast. Iya. Sebenarnya padanan kata dari podcast itu senior. Siniar. Iya. Oh, berarti harusnya selamat datang di Siniar Siniar Ngopi. Ngopi gitu ya. Unik-unik banget. Jujur ini baru pertama kali ya kita betul, dengar. Nah, jadi teman-teman semua harapannya kalau udah tahu nih nanti mulai diterapin gitu. Sebenarnya ini kan masih masih dikit banget nih yang aku kasih tahu, benar. masih banyak banget nih padanan kata Indonesia yang baik dan benar itu seperti apa. Jadi teman-teman kalau mau lebih tahu banyak bisa beli KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bisa belajar di situ Iya, ya. bisa belajar. Menurut Alia, penggunaan bahasa seperti itu lebih ke tren yang wajar atau malah justru jadi tantangan gitu? Oke, sebenarnya dua-duanya gitu kan, menjadi tren yang wajar itu ya memang karena kan memang bahasa ini berkembang mengikuti zaman gitu. Namun menjadi sebuah tantangan secara bersamaan karena kita tidak bisa membayangkan ya bagaimana bahasa Indonesia ini nantinya tidak ada lagi penuturnya. Kalau bukan kita siapa lagi gitu Benar. yang Ya, akan betul. menjadi penutur asli dari bahasa Indonesia itu sendiri. Nah, tantangannya itu bagaimana sih kita tetap dapat eksis, tetap dapat mengikuti sebuah tren tanpa meninggalkan bahasa Indonesia itu sendiri. Kita tuh boleh ya kayak kreatif gitu, Iya, tapi harus sesuai betul konteksnya sekali. gitu kan. Karena kan kita bisa jadi nih dari bahasa mungkin ke sedikit bergeser ke bahasa daerah ya. Kita bisa saja nih menggunakan bahasa daerah dalam percakapan kita sehari-hari yang mana banyak sekali generasi yang malu gitu kan. Bisa jadi bahasa daerah yang kita gunakan itu bisa diresmikan oleh KBBI nantinya. Ada bahasa baru yang sudah diresmikan oleh KBBI. Apa tuh? Galgah. Galgah? Tahu nggak Galgah? Oh iya iya, pernah Prok itu nggak sih? Iya, Iya, betul kita kan Galgah. selama ini nggak pernah tahu tuh Bener. bahwasanya ada lawan kata dari haus ya. Haus. Nah, kalau kita lapar, lawan katanya kenyang. Kenyang. Kalau haus, lawan katanya galgah. Galgah. Nah, galgah itu kata baru yang baru diresmikan oleh KBBI. Jadi tidak menutup kemungkinan generasi muda ini bisa berkreativitas untuk menciptakan sebuah kata ataupun juga dari kata yang berasal dari bahasa daerah nantinya akan diresmikan oleh KBBI. Oke. Nah, dari sudut pandang Alia sendiri di tengah kebiasaan generasi muda ya, yang sering banget pakai bahasa campur-campur itu sebenarnya apa sih yang perlu dijaga supaya identitas bahasa kita tuh tetap ada gitu? Oke, yang paling penting ya, yang paling penting itu kesadaran sih. Kesadaran bahwasannya bahasa Indonesia itu sebenarnya kaya banget. Bahasa Indonesia ini memiliki padanan kata yang sama kuatnya. Jadi teman-teman semua diharapkan untuk dapat menulis ataupun juga berbicara, berkomunikasi gitu ya.
karena apapun yang kita tulis, apapun yang kita unggah itu bakal menjadi sebuah tren nantinya. Nah, sebuah tren ini kan dapat mempengaruhi banyak orang gitu. Jadi alangkah baiknya ketika generasi muda itu menciptakan sebuah tren dari kebiasaan-kebiasaan yang baik seperti menggunakan bahasa Indonesia kayak gitu. Bener. Karena walaupun dari hal kecil nantinya kalau akan terbiasa tuh mempengaruhi sama orang Iya, gitu kayak kan. dari ngecek takarir gitu. Kalau misal mau unggah sesuatu kita cek dulu nih takarirnya udah benar atau belum gitu. Menurut Arya, seberapa besar sih peran anak muda dalam menjaga bahasa? Oke, jadi peran anak muda itu sangat besar ya, sama seperti yang saya katakan tadi bahwasannya generasi muda ini adalah penutur asli, penutur paling aktif baik di media sosial maupun di laman yang lainnya. Jadi ketika kita mulai membiasakan hal-hal baik, itu akan menarik banyak orang untuk mengikuti hal tersebut. Bayangkan saja kayak kata-kata mewing, itu dari mana sebenarnya? Iya kan, itu dari tren yang dibuat oleh generasi muda itu sendiri. Nah, bagaimana sih caranya kita generasi muda ini membuat sebuah tren yang baik yang memang sesuai dengan padanan kata bahasa Indonesia, sesuai dengan KBBI. Jadi nggak apa-apa banget kita menggunakan bahasa yang formal gitu ya, namun sesuai konteksnya. Tapi kalau kita ngobrol sama teman sehari-hari itu nggak apa-apa pakai bahasa daerah. Cuman kalau di forum-forum formal kayak presentasi itu kan banyak banget tuh. Kalau lagi presentasi teman-teman semua kaku ya menggunakan bahasa Indonesia, di pertengahan tiba-tiba pakai bahasa Palembang aja gitu. Nah, nggak apa-apa banget, itu sebuah proses ya, nantinya akan terbiasa sendiri. Lanjut aja terus menggunakan bahasa Indonesia sampai benar-benar kita nggak kaku lagi. Masa kita kaku dengan bahasa Indonesia? Sendiri. Karena kebanyakan generasi muda nih malu gitu Iya, dengan bahasa malu. kita kan. Nah, sebagai duta bahasa, ada nggak sih yang udah Alia lakukan atau baru mau dilakukan untuk mengedukasi ke hal-hal sekitar gitu? Oke, kalau yang sudah aku lakukan ya, contohnya membalas pesan tadi, aku sudah mulai menerapkan membalas pesan itu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Lalu mulai memposting ulang lah mengenai konten-konten edukatif kebahasaan dan kesastraan gitu. Nah, yang ingin aku lakukan ke depannya mungkin bukan mungkin ya, tapi akan membuat sebuah konten kebahasaan yang dimana nantinya akan mempengaruhi banyak orang untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan juga mungkin akan bergabung dengan komunitas literasi seperti itu. Oke, keren banget sih. Dari perjalanan Alia sampai sekarang, apa sih pelajaran yang paling penting yang Alia dapat? Oke, pelajaran yang paling penting ya, ingatlah bahwa berkembang itu sebuah proses. Bukanlah sebuah kompetisi. Jadi kan banyak nih generasi muda yang sering membandingkan dirinya dengan orang lain, gitu kan. Kita nggak perlu seperti itu ya teman-teman, karena proses setiap orang itu berbeda. Kita nggak bisa menyamaratakan. Mungkin proses kita sedikit lambat, namun ketika kita konsisten melakukan suatu hal yang memang bermanfaat dan baik, itu akan membuahkan hasil yang baik pula gitu. Jadi nggak perlu membandingkan, tetaplah di jalan kalian gitu. Dan juga banyak-banyak membaca ya teman-teman. Banyak-banyak membaca karena karena seseorang itu dapat dinilai dari cara mereka berkomunikasi dan bahasa yang mereka gunakan. Bener. Seperti Dan itu. baca itu nggak perlu dari buku ya, tapi dari HP juga kita sudah bisa buka e-book atau apa gitu kan. Nah, mungkin juga buat teman-teman semua yang masih ragu gitu ya untuk ikut organisasi ataupun juga mengembangkan bakat ataupun juga minat yang ada di dalam diri kalian, cobalah untuk menganalogikan memposisikan diri kalian seperti sebuah roket. Aku pernah baca buku dari Mel Robbins ke The Let Them Theory judulnya. Di sana ada analogi sebuah roket, bahwasanya roket itu kan kalau dia mau terbang ke atas menghitung mundur dari 5, 4, 3, 2, 1. Nah, ketika sudah meluncur ke atas ya udah nggak bisa dong balik lagi. Nah, betul. cobalah posisikan diri kalian seperti itu ketika memang sudah tidak ada lagi alasan untuk untuk melakukan sebuah aktivitas yang bermanfaat. Jadi ketika kalian sudah memposisikan diri sebagai sebuah roket, itu ketika kalian bangkit dari 5, 4, 3, 2, 1 tadi, nggak ada lagi alasan kalian untuk mundur, rebahan lagi nggak ada dong. Pasti udah langsung bangkit, lakuin aja gitu. Benar-benar, karena kita tuh mumpung masih muda ya, Iya. semuanya tuh harus dicoba gitu. Iya. Kalau nggak dari sekarang tuh mau kapan Kapan lagi? lagi? Kan? Karena kalau kita mau nunggu sempurna ya kapan lagi? Kapan lagi? Nggak bakal pernah ada yang sempurna gitu kan. Betul. Semuanya butuh proses. Benar. Nah, buat teman-teman yang pengen berkembang gitu, apa sih hal pertama yang mereka lakuin gitu? Boleh nggak nih kasih tipsnya? Yang pertama kali sih cintai diri sendiri ya. Ya, kita harus mencintai diri sendiri dulu, kita harus menerima gitu. Baru dari sana kita bisa mulai mencari tahu kira-kira kita inginnya kemana gitu.
Jadi kalau kita nggak mencintai diri sendiri, kita bingung dong mau kemana. Ini mau arahnya kemana nih? Kita mau mengembangkan diri di bidang yang mana gitu. Mulailah mencintai diri sendiri, menerima gitu, dan mulai lakukan. Jangan diem aja gitu, jangan stuck di tempat, karena Bener. sesuatu hal itu nggak bakal pernah berjalan dan nggak bakal pernah berubah kalau kita sendiri nggak Nggak mau mengubahnya. mulainya. Bener sih. Bener. Kalau boleh kasih pesan nih untuk anak-anak Gen Z sekarang, apa sih yang pengen kamu sampaikan dari pengalaman kamu ini? Oke, untuk Gen Z nih tetap jadi generasi yang kuat ya, tentunya generasi yang tangguh, generasi yang cakap, khususnya cakap di bidang bahasa gitu kan. Tetap jadi generasi yang terbuka, namun tetap mengingat pada pijakan kita yaitu bahasa Indonesia. Seperti itu. Itu tadi ya pesan-pesan dari Alia, dan seru banget sih obrolan kita hari ini, benar-benar bermakna dan banyak banget yang kita pelajari gitu. Bener banget, dari perjalanan sampai pandangan tentang bahasa, semuanya relate banget sama kehidupan kita. Semoga dari obrolan kita ini kita bisa lebih sadar tentang pentingnya cara kita berbahasa, Dan juga lebih berani untuk berkembang. karena bahasa menunjukkan jati diri kita. Terima kasih banyak Alia sudah mau berbagi cerita hari ini. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang lagi dengerin. Jangan lupa terus berkembang dan berani mencoba hal baru. Bersama aku Yunita. Dan aku Janeta, kami pamit undur diri. Sampai jumpa di Ngopi Ngobrol penuh inspirasi episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.